Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Senia Jagat Saikti akan menjelaskan mengenai bukti awal masuknya Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan India. Mereka berdagang sembari berdakwah untuk menyebar agama Islam di Nusantara. Penyebar agama Islam di Indonesia berasal dari Gujarat antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno yang menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Bukti-bukti awal proses penyebaran agama Islam dapat kita temukan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk tulisan, catatan perjalanan dari bangsa asing maupun bukti-bukti fisik berupa batu nisan. Terdapat 3 teori masuknya agama Islam ke Indonesia, yakni melalui 1. Teori Gujarat, yang kedua, teori Mekah, dan yang ketiga, teori Persia. Teori Gujarat menerangkan agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui pedagang Muslim India. Teori ini berdasarkan Pineapple asal Universitas Leiden. Dia mengatakan asal-muasal Islam adalah Gujarat dan Malabar. Pendapat itu pun ditegaskan Snowfur Gronje dalam LRB Atlas Indus Neerlandeses atau Review the History des Religieux. Di dalamnya diterangkan hubungan dagang antara Nusantara dan India telah lama berlangsung. Inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera juga menggambarkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Mokwetz turut berpendapat tentang teori Gujarat, di mana menurutnya agama Islam di Indonesia berasal dari Gujarat. Hal yang mendasarinya adalah batu nisan di Pasai, utara Sumatera pada 1428 Masehi. Batu nisan itu punya kemiripan dengan nisan Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur. Kemiripannya adalah bentuknya seperti batu nisan di Cambai, Gujarat, India. Dan ini adalah bukti mengenai teori Gujarat. Di sana ada gambar masjid atau bangunan peninggalan kerajaan Islam di Indonesia, catatan perjalanan Marco Polo, dan makam Sultan Malik As-Saleh. Teori yang kedua yaitu teori Mekah. Teori Mekah pertama kali diutarakan Buya Hamka dalam perhelatan Dies Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta. Dia mengungkapkan hal ini sebagai koreksi teori Gujarat. Teori Buya Hamka menjelaskan Arab Saudi punya peran besar atas masuknya Islam ke Indonesia. Sebab, menurutnya bangsa Arab lah yang pertama kali membawa Islam ke Nusantara, lalu diikuti Persia dan Gujarat. Namun, ia menerangkan bahwa masuknya Islam adalah sebelum abad ke-13 Masehi, yaitu 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Alasan yang mendasari penjelasan tersebut adalah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW tahun 632 Masehi. Kepemimpinan Islam ada di tangan khalifah. Pada saat kepemimpinan Islam oleh khalifah tersebutlah Islam kemudian menyebar lebih luas lagi. Lalu pada abad ke-8 pengaruh agama Islam telah menyebar ke seluruh bagian di Timur Tengah, Spanyol, hingga Afrika Utara. Lalu pada dinasti Umayyah pengaruh agama Islam menjadi lebih meluas di Indonesia. Buya Hamka juga berasumsi bahwa pedagang Arab pun turut dalam menyebarkan agama Islam. Menurut sebuah sumber dijelaskan bahwa pada seperempat abad ke-3 dan abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin dalam sebuah pemukiman Arab Muslim yang berada di pesisir pantai Sumatera. Orang Arab tersebut kemudian menikah dengan wanita lokal asal Sumatera lalu membentuk sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari orang Arab sebagai pendatang serta penduduk lokal setempat. Menurut teori ini, Islam dibawa oleh pedagang yang berasal dari Mekah di abad 7 Masehi. Terdapat 3 bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama, adanya perkampungan Islam di Baru, Sumatera pada tahun 674 Masehi. Selanjutnya, bukti Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi juga berdasarkan penemuan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang bertarikh 1082 Masehi atau pada abad ke-11 Masehi. Hal tersebut juga diperkuat dengan tulisan pengelana bernama Marco Polo pada tahun 1292 dalam perjalanannya pulang ke Eropa. Bukti teori Mekah yang ketiga yaitu tentang gelar yang tersemat pada Raja Samudra Pasai.
terdapat kesamaan antara raja di Arab dengan kerajaan Samudra Pasai, yaitu sama-sama menggunakan gelar Al-Malik. Ya, itulah penjelasan singkat mengenai teori Mekah yang diutarakan mengenai Buya Hamka, yaitu tokoh pencetus dari teori Mekah sebagai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga adalah bukti teori Persia. Bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia berasal dari Persia antara lain dapat dilihat dari seni kaligrafi, budaya tabot, dan tabuik di Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram yang memiliki kesamaan dengan tradisi ritual di Persia. Salah satu bukti sejarah yang memperkuat teori Persia adalah adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atau syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib. Masyarakat saat itu membuat bubur syuro dalam memperingati peristiwa tersebut. Ini adalah foto upacara tabot atau tabuik yang merupakan sebuah tradisi masyarakat di Bengkulu dan di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-menurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain. Teori ini didukung oleh Husain Jajadiningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia, menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah atau Persia. Inilah tugas sejarah saya mengenai bukti awal masuknya Islam ke Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.